Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang-orang biasa? Tetap semangat, jaga kesehatan, dan lanjutkan hidup dalam keberlimpahan dan keberkahan. Saya tidak sedang akan membaca kitab kuning. Sebagai orang biasa, kita akan berbicara layaknya obrolan biasa dan sederhana. Satu lagi syair dari Imam Syafi'i yang terangkum dalam kitab Diwan Imam Asy-Syafi'i menyatakan demikian: hayatul ard bidiyami wa hayatun nufusi bil himam wa hayatul qulubi bil hikam. Bumi menjadi hidup oleh hujan, jiwa menjadi hidup oleh semangat, tekad, keinginan-keinginan kuat, dan hati menjadi hidup oleh hikmah. Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ini pada hakikatnya hanya ingin mengingatkan kita, orang-orang biasa, untuk bisa berpikir dengan logis tentang suatu sebab dan akibat. Hujan hari-hari ini mengingatkan kita pada syair yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Memang begitu hujan datang, begitu air hujan menyapa bumi tetes demi tetesnya, kita akan melihat rerumputan yang kering, bahkan tumbuhan-tumbuhan yang tadinya tidak terlihat kembali menampakkan dirinya. Petani menikmati kebahagiaan karena bisa kembali menggarap sawahnya, dan seakan-akan bumi begitu bersemangat menghidupi apa saja yang ada di atasnya. Benar, bumi hidup oleh siraman hujan. Hakikatnya semua memang hidup sebab yang maha hidup. Tetapi tentang sebab yang bisa kita lihat adalah bahwa bumi terlihat hidup kembali dalam pengertian yang kering, kerontang, dan tandus menjadi subur ketika hujan menyapanya. Sebagaimana jiwa itu akan terlihat hidup kalau ia selalu dihiasi oleh semangat, tekad, dan keinginan-keinginan kuat mencapai apa yang menjadi cita-cita dan harapannya. Tanpa tekad, tanpa semangat, tanpa keinginan kuat, kita akan menjadi jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang hidup enggan, mati tak mau, jiwa-jiwa yang pemalas, atau bahasa zaman di mana pandemi merajalela itu sebutannya kaum rebahan. Kita menjadi tidak bersemangat melakukan apapun. Kita menjadi tidak ingin melakukan aktivitas apapun karena batasan-batasan itu. Tetapi sekali lagi, dalam kondisi apapun, jiwa yang di dalamnya ada tekad, semangat, dan keinginan kuat tidak akan pernah mati dari pergerakannya melakukan sesuatu yang bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk sesama. Maka benar sebagaimana yang beliau sampaikan, hayatun nufus bil himami. Jadi kalau hayatun nufus itu harus bil himami. Orang yang ingin jiwanya hidup akan terlihat dari semangat, tekad, dan keinginan kuatnya untuk merubah diri dan membenahi setiap langkah-langkah hidupnya. Pun hayatul qulub bil hikami. Hati yang mati hanya akan bisa hidup kembali kalau dia mampu menangkap hikmah yang terbentang di hadapannya. Hikmah yang menyapa dirinya baik dalam bentuk nasihat, kata-kata indah, kalam-kalam para ulama,
kalam-kalam para wali, dan makalah-makalah yang mengingatkan kita kepada keterikatan hidup kita dengan yang maha hidup. Hati yang mampu menangkap hikmah dari berbagai kejadian dan peristiwa yang terbentang di alam semesta ini, baik peristiwa yang membahagiakan atau peristiwa yang menghadirkan rasa sedih, pilu, dan lain sebagainya. Tanpa mampu menangkap hikmah, hati tidak akan bisa hidup. Karena itu, orang-orang yang tidak bisa tersentuh hatinya, tidak bisa merasa sedih, tidak juga merasa prihatin, dan merasa peduli pada orang-orang yang merasakan penderitaan, kesengsaraan, musibah, dan lain sebagainya, bisa dibilang sebagai orang yang hatinya mati. Maka hidupkan hati kita dengan terus membaca apa yang menyadarkan kita. Wirid-wirid, membaca Al-Quran, membaca sirah nabawiyah, membaca apa-apa yang menjadi pesan keagamaan baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, atau segala kalam makalah yang ditinggalkan para sahabat, tabi'in, ulama-ulama kita, para guru-guru kita, adalah cara agar kita bisa terus terjaga kehidupan hatinya. Meninggalkan semua itu, menjauhi orang-orang soleh, tidak menghadiri majelis-majelis kebaikan adalah bencana buat hati. Mari hidupkan hati kita dengan terus menemukan dan menggali hikmah yang ada di dalam diri kita atau yang ada di luar diri kita. Mari hidupkan jiwa kita dengan menghadirkan semangat, tekad, dan keinginan kuat untuk meraih apa-apa yang kita inginkan, yang sesuai dengan apa yang dibenarkan oleh agama kita. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, bumi hidup sebab hujan, jiwa hidup sebab ada tekad, dan hati hidup sebab terus mengkonsumsi hikmah, sebab terus diberi nutrisi rohani yang baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.